Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam mata pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai dinamika penduduk benua Amerika. Dalam surah Al-Hujurat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ayat ini diawali dengan kata ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Allah menciptakan kita semua dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini ditafsiri sebagaimana kita ketahui adalah Nabi Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum, kemudian manusia dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Kemudian menyebarlah ke seluruh belahan bumi, lita'arafu, untuk kita saling mengenal di antara bangsa-bangsa yang lain. Kemudian ini yang perlu kita garis bawahi, dengan beragamnya suku dan bangsa yang Allah lihat adalah kalimat inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di mata Allah adalah yang paling bertakwa. Ini adalah surat Al-Hujurat ayat ke-13. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui mode daring, peserta didik dapat menganalisis dinamika, perubahan jumlah, sebaran, dan komposisi penduduk benua Amerika dengan teliti serta mengembangkan sikap religius, kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin. Benua Amerika merupakan benua dengan penduduk terbanyak ketiga di dunia. Sekitar 11% dari penduduk dunia hidup di benua Amerika. Berdasarkan sumber situs Worldometers, jumlah penduduk di Amerika Utara pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 368.869.647 jiwa, ya. Ini untuk wilayah Amerika Utara saja. Kemudian untuk wilayah Amerika Latin, di Amerika Latin yaitu Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan wilayah Kepulauan Karibia diperkirakan mencapai 659.962.331 jiwa, ya. Sehingga kalau digabungkan untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Latin, seluruhnya mencapai hampir 1 miliar jiwa. Di Amerika Utara, kepadatan penduduk Kanada sekitar 3 orang per kilometer persegi, di Meksiko sekitar 54 orang per kilometer persegi, dan 2/3 penduduk Amerika Utara itu berada atau tinggal di wilayah Amerika Serikat. Untuk Amerika Selatan sendiri, negara dengan penduduk terpadat adalah di Barbados, yaitu 628 orang per kilometer persegi, dan negara dengan penduduk terjarang adalah di Suriname dengan kepadatan penduduk 3 orang per kilometer persegi. Komposisi penduduk benua Amerika. Usia rata-rata penduduk Amerika Utara sekitar 38 tahun. Usia rata-rata untuk penduduk wilayah Amerika Selatan sekitar 29 tahun. Persentase usia 15-64 tahun sekitar 66%, dan 49% penduduknya adalah pria dan 50% adalah wanita, dan sekitar 80% penduduk hidup di wilayah perkotaan. Keragaman etnik. Penduduk asli Amerika adalah orang Eskimo dan Indian. Kemudian suku bangsa yang berada di benua Amerika antara lain bangsa Eropa, Indian, suku bangsa Afrika dan campuran, kemudian suku bangsa Mestizo yaitu campuran antara orang Eropa dan Indian,
serta suku bangsa asal Asia. Ini keragaman etnik dari benua Amerika. Kemudian kualitas penduduk. Kualitas penduduk suatu negara dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM atau Human Development Index yang dikeluarkan oleh United Nations Development Program setiap akhir tahun. Angka HDI atau IPM didapat setelah menghitung dimensi-dimensi yang berkaitan dengan kesejahteraan suatu negara. 3 dimensi utama yang dihitung adalah kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Makin tinggi IPM suatu negara, maka makin baik kualitas penduduk negara tersebut. Kita lihat negara dengan indikator IPM sangat tinggi, di antaranya ada Kanada, Amerika Serikat, Chile, dan Argentina. Kemudian untuk negara dengan indikator IPM tinggi, di antaranya adalah Meksiko, Costa Rica, Panama, Kolombia, Peru, Brazil, dan Uruguay. Kemudian untuk negara dengan indikator IPM sedang, diantaranya adalah Guyana, Bolivia, dan Paraguay. Kemudian negara dengan indikator IPM rendah, diantaranya adalah Haiti. Baik, terima kasih anak-anak. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Tetap semangat, tetap gali pelajaran dari berbagai informasi. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.